Halo teman-teman Kolaboraya, dalam episode kita hari ini kita akan ngobrol dengan dua teman yang ikut jelajah Kolaboraya Pontianak. Nah, saya ingin memperkenalkan keduanya, ada Resti dan ada Arni. Resti adalah perwakilan dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari atau dikenal dengan LTKL, dan Lembaga Gemawan diwakili oleh Arni. Mereka sama-sama adalah, kami menyebutnya ecosystem builder ya, organisasinya adalah ecosystem builder, dirinya juga ecosystem builder, yang mengajak jejaring-jejaring terdekat bersama-sama mulai melihat mengeksplorasi kekuatan ekosistem masing-masing. Nah, hari pertama kita ngobrol sendiri-sendiri, hari kedua ekosistemnya ketemu dan ngajakin juga ya teman-temannya gitu. Boleh cerita sedikit tentang siapa yang diajak dari masing-masing ekosistem? Mulai dengan Resti dulu ya. Baik, halo, terima kasih. Kemarin kita sempat ajak teman-teman karena LTKL itu adalah asosiasi pemerintah kabupaten. Jadi di Kalimantan Barat itu kan ada 3 anggotanya, ada Kabupaten Sintang, Sanggau, dan Kapuas Hulu. Jadi kemarin kita bawa jejaring dari 3 kabupaten itu, gitu. Jadi bawa rombongan ke Pontianak. Ada sekitar 5-6 jejaring atau di dalam ekosistem atau komunitas itu yang kita bawa ke jelajah Kolaboraya Pontianak. Latar belakangnya cukup beragam. Yang di Kapuas Hulu itu ada Putus Hibau Art Community, lebih ke pengarsipan lewat musik gitu, dan juga karya-karya seni. Lalu ada Mahakarya Tenun, juga pengarsipan tapi lebih ke kain tenun. Gitu, wastra. Lalu yang di Sintang itu ada teman-teman Semesta Sintang Lestari, lebih ke riset and development untuk potensi basis alam gitu. Sama ada Reborneo Katalis, itu juga semacam ya agak-agak mirip lah sama CSSL, inovasi basis alam juga. Yang di Sanggau itu ada Samudra Bekudong, mereka itu lebih ke komunitas orang muda gitu, tapi juga melakukan inkubasi gitu untuk UMKM basis alam yang ada di Sanggau. Oke, makasih. Seru ya, saya sempat nyobain tuh ada produk Bisko. kue dari Gabus ya. Ya. Tapi manis gitu. Iya, dari tepung ikan. Iya. Kalau dari Gemawan? Kalau dari Gemawan, sebenarnya ada 7 komunitas yang kita bawa kemarin. Yang pertama ada Imaji Rupa. Imaji Rupa adalah gabungan dari teman-teman mahasiswa terkait dengan seni rupa gitu. Dan yang kedua ada Keep Art Borneo. Keep Art Borneo itu anak-anak muda yang ngobrolin soal isu lingkungan dan konservasi. Terus selanjutnya ada Susur Galur. Susur Galur itu teman-teman ngobrolin juga lingkungan, tapi alih wahana ke seni dan budaya. Terus ada Sigma, Sosial Inovator, itu sebenarnya adalah kelas-kelas yang dibangun oleh Gemawan. Jadi Gemawan itu juga punya beberapa kelas, salah satunya adalah Sosial Inovator Gemawan untuk menjadi relawannya Gemawan gitu. Terus ada siapa lagi ya? Ada Kiper tadi udah ya. Terus aku lagi ada dari Bapeda. Jadi kita juga ngebawa teman-teman dari pemerintahan gitu, karena memang kita sudah terhubung dengan teman-teman pemerintahan, terutama Bapeda Kota Pontianak. Jadi mereka dengan senang hati juga ikut serta gitu.
Nah, serunya tuh kalau saya ngelihatnya kan yang dari Rumi kan kita yang mencoba ya mengeksplorasi gitu. Kalau dua ekosistem yang berbeda meskipun irisannya ada, tapi di sisi lain irisan itu makin kelihatan. Tadi cerita aja siapa yang dibawa itu mulai kelihatan ya. Ternyata aktornya juga banyak yang punya kepedulian pada isu budaya, lingkungan juga masuk, seni juga masuk, pengarsipan gitu ya. Nah, ketika kedua ekosistem ini disatukan gitu ya, kemudian ada proses berbagi kekuatan dan lain-lain, ada visi baru ya, visi bersama yang dibangun. Namanya juga bangun gitu ya. Bisa bangun. Boleh cerita sedikit gak tentang, kalau saya kan dari sisi fasilitator ya, kalau sebagai peserta tuh rasanya gimana ketika proses itu dilakukan gitu? Oke. Sebenarnya menarik banget gitu ya. Tadi kalau aku cerita aku membawa beberapa komunitas di Kota Pontianak dan sebenarnya juga terhubung dengan lebih dari banyak banget lah gitu ya untuk komunitas-komunitas lainnya gitu. Oh, tadi juga lupa nyebutin ada LBH Kalimantan Barat, Bantu Hukum Kalimantan Barat gitu. Nah, kalau selama ini kan kita kayak ya udah kalau kolaborasi aja gitu kan, tanpa ada punya sesuatu dan lain hal gitu ya, nothing tulus aja gitu kan segala macam kan. Tapi pas kemarin nyusun visi bareng tuh kayak oh iya ya ternyata peran aku tuh di sini loh gitu, atau peran aku di yang lain loh ternyata. Oh kita tuh cuma support sistem aja tapi ternyata juga peran loh gitu. Dan pada akhirnya kita ngerasa pas ngebangun visi kita ternyata juga sama gitu loh. Terus pas ngobrolin soal terkoneksi juga nggak hanya di ekosistemnya, misalnya Gemawan bawa ekosistem itu kan, nggak hanya di situ sebenarnya, bersama teman-teman LTKL dan kawanannya ekosistemnya gitu kan juga sebenarnya sudah terbangun gitu, entah dari justru dari keberagamannya ya kalau yang aku lihat, karena asetnya justru keberagaman, karena ada pengetahuan di sana, karena ada sesuatu dan lain yang berbeda gitu, justru itu jadi aset gitu. Sama mungkin satu hal lagi yang kami kemarin kembangkan, yang kami baru ngeh gitu ya, ternyata kepercayaan itu juga aset. Jadi menarik banget justru. Iya, aku nyambung dari Arni, memang menurutku kemarin terutama di hari kedua, karena di hari pertama itu sangat intimate dan menyenangkan, dan prosesnya jadi refleksi juga gitu, apa yang sudah kita lakukan selama ini dengan teman-teman di ekosistemnya kita gitu. Tapi di hari kedua tuh kayak lebih seru, lebih beragam lagi, karena kita kan kayak mengajak yang di luar lingkaran kita dengan apa yang kita lakukan. Terus kayak ada teman-teman yang baru bergabung juga, dan ternyata mereka juga suka gitu diajak gabung. Yang kemarin menarik menurut aku adalah bagaimana tadi benar ketika berkolaborasi, ternyata kita tuh harus ada asetnya juga gitu. Jadi bisa mengidentifikasi diri sendiri juga, sebenarnya aku punya apa sih gitu yang bisa diajak buat berkolaborasi. Jadi kayak selama ini kan mungkin kolaborasi kayak nggak jauh-jauh dari misalnya kita ngasih duit gitu. Padahal nggak harus selalu soal duit atau dana gitu kan. Bisa aja kamu punya pengetahuan apa gitu, kita bisa bongkar bersama. Terus yang menarik waktu menyusun visi itu menurut aku adalah kita mulainya dari mimpi pribadi. Dari mimpi pribadi dulu, baru ke mimpi kolektif. Dan ternyata dari mimpi pribadi dan kolektif itu juga saling terhubung gitu. Dan harus terhubung ya. Kalau kita ngebayangin kadang-kadang kenapa ya kita nggak mau kolaborasi, ternyata karena inisiatif yang diusung tuh memang kitanya tuh nggak hadir di mimpi proses besar itu gitu. Kalau kemarin ya menarik juga sih mendengar ketika juga pada berbagi mimpi kan juga ternyata mimpi saya nyambung sama mimpi kamu ya gitu-gitu. Jadi nyatuinnya juga seru. Nah, ini tentang inisiatifnya kan juga prosesnya menarik ya. Jadi ada 3 inisiatif, terus ada proses voting, tapi sebenarnya ketika dilihat nggak di voting juga nggak apa-apa ya, sebenarnya saling nyambung. Nah, cuman inisiatif terpilihnya itu merawat masa lalu untuk masa depan. Nah, boleh nggak cerita sedikit tentang itu? Kalau yang ditangkap gitu ya dari inisiatif yang kemarin itu terpilih merawat masa lalu untuk masa depan, itu kan sebenarnya bukan dari kelompok kita ya, tapi kelompok campuran juga ya itu. Namun teman-teman tuh sebelum inovasi ini, sebelum kita di sesi kedua gitu, di sebelum makan siang itu teman-teman udah ajak ngobrol gitu. Kami udah sering ngobrol sebenarnya, Mbak. Udah ajak ngobrol, jadi kayak Bang Ada itu bilang ini
tadi ngobrol sama Reza dan kayak baru kenal baru ngobrol lagi, udah lama nggak ketemu, terus ngobrol kayaknya kita punya inisiatif yang cukup menarik nih. Selama ini kan kita ngomongin sungai gitu, tapi kayak belum pernah ada penelitian atau ekspedisi bahkan yang dilakukan gitu untuk si sungai ini. Karena kan kalau kita juga merasa Sungai Kapuas itu penghubung kan, kalau di LTKL kan dari hulu ke hilir gitu. Rantai pasok juga kita bicarain dari hulu ke hilir gitu. Tapi kayak kita belum pernah loh bahkan untuk mengalami berlayar gitu dari hulu ke hilirnya gitu. Nah jadi ceritanya terinspirasi dari situ, merawat masa lalu untuk masa depan itu sebenarnya kayak mau melihat lagi praktik-praktik baik yang mungkin ada di masa lalu dan pasti ada dari leluhur-leluhur yang mungkin belum diarsipkan. Itu untuk digali kembali gitu, karena aku ingat banget di hari pertama Bang Ade bilang kita tuh budayanya itu budaya tutur gitu kan, dan pengetahuan kita itu berada di person gitu, dan kita punya keterbatasan gitu, manusia punya batas waktunya gitu, dan itu harus diarsipkan supaya generasi berikutnya itu bisa tahu praktik baik apa yang udah dilakukan di masa lalu gitu. Jadi perjalanan ini ekspedisi dari hulu ke hilir ini sebenarnya buat ngecek ada kebudayaan apa sih gitu yang berada di tepian Sungai Kapuas gitu. Karena kan sungai itu nggak hanya sebagai lintas transportasi atau jalur transportasi, tapi juga banyak kehidupan di situ gitu. Dan sebenarnya aku nambahin sedikit gitu ya terkait dengan inovasi yang kita bikin gitu. Bener kata Mbak Busi tadi, sebenarnya nggak di voting juga kita bakal ngelakuin kok gitu. Dan menariknya adalah tools yang teman-teman Rumi pakai gitu kan ya, di balik dari ini kan tentu ada pendanaan tuh, itu gimana tuh segala macam, dan kami nggak pernah mikirin itu sih kemarin kan, nggak dibahas sama sekali karena kami udah berpikir dan seneng banget gitu ya. Selama ini kan juga teman-teman tuh Karesti juga tadi mention ya, dikit-dikit tuh kalau pendekatannya tuh emang ada program apa kan gitu ya. Kalau kemarin tuh nggak ada sama sekali karena kita udah tahu tuh peran kita masing-masing, jadi nggak akan ngerasain kayak nggak akan pesimis duluan. Iya, nggak akan pesimis duluan, dan pokoknya ada aja dulu kan. Ya, terutama kita sebagai ekosistem builder sangat senang banget ya ketika teman-teman tuh kayak gitu kemarin. Dan sebenarnya menarik ya, kalau jadi ini kan bukan sekedar mengarsip ya, kan seringkali itu penting perlu diarsip, tapi ada untuk masa depan. Jadi udah ada arsip tuh buat apa gitu, bukan menjadi sesuatu yang ditaruh di museum, tapi dia sesuatu yang hidup yang bisa menyentuh mewujudkan mimpi-mimpi semua yang terlibat ya. Nah kalau ini kan masih ada 4 bulan nih sebelum Pasar Kolaboraya gitu ya. Sebenarnya yang kita selalu coba pastikan terjadi itu ada sesuatu setelah ini seru. Kemarin tuh seru banget. Makanya kita hari ini bikin acara ini, kita bisa ngobrol tentang kemudian kita akan melakukan apa gitu. Kalau harapan Arni sama Resi sendiri dari kedepannya antara sekarang sampai November tuh apa yang diharapkan bisa terus dilakukan, terutama oleh mereka-mereka yang sekarang sudah mulai sibuk lagi di kerjaan mereka masing-masing gitu ya, dan mungkin undangan gitu buat orang yang tidak hadir di sini gitu ya, bisa sebenarnya kan banyak yang di luar komunitas yang kemarin datang itu yang sebenarnya bisa terlibat juga gitu, mungkin sekalian bisa ngajak gitu, harapan dan ajakan. Oke, kalau dari aku harapannya mungkin ya pasti jaringan ini tidak berhenti sampai di sini kan, karena itulah gunanya prototype supaya kita juga bisa melakukan pembicaraan lebih dalam, lebih lanjut lagi gitu soal inovasi yang sudah kita buat hari ini. Dan juga tadi ngomongin inovasi yang terpilih kan, juga ada 2 inovasi lainnya yang mungkin kayaknya bisa aja terhubung gitu dengan inovasi yang ini gitu. Kalau ngomongin yang kelompok kedua itu kan mereka pengennya ada sebuah ruang untuk bisa berkolaborasi kayak Pasar Kolaboraya. Iya, tapi kayaknya di daerah gitu. Jadi kayak orang yang ada ide nih masing-masing dari kita tadi kan berangkat dari mimpi pribadi gitu kan. Mungkin bisa diperluas lagi jaringannya. Jadi orang yang punya inovasi sama yang bisa mendukung itu bisa matchmaking di situ, bisa bertemu. Jadi mungkin harapannya nanti pembicaraan ini bisa diseriusin gitu, dan kita bisa membuka peluang buat siapapun yang bisa bantu gitu kan. Kayak kalau berkaca dari karpet ekosistem, kita bisa lihat mana nih yang masih bolong gitu kan. Kemarin kebetulan di kelompok yang sama, jadi inovasi yang kita bikin sama kemarin gitu ya, tapi juga dipantik oleh sebenarnya kemarin kita ngobrolin job fair. Job fair. Jadi kayak
sekilas job fair gitu kan orang-orang pada nyari. Nah, kami tuh juga pengen kayak gitu. Justru sebenarnya apa kita sendiri ya yang nyari gitu. Kita datang ke situ juga nyari gitu. Jadi kita saling mencari. Kemarin tuh kayak gitu. Makanya kayak, oh iya mirip pasar kolaborasi, sampai ditanya, kita boleh nggak pakai ini gitu. Boleh katakan Denny. Ya udah kita pakai tuh gitu. Tapi harapannya sama sih sebenarnya, ini akan sustain dan lain-lain. Sebenarnya aku juga jadi langsung dikontakin nih, bahkan sebenarnya sama si Mbak Peda kayak pokoknya kami listing pertama ya yang ikut pasar kolaborasi. Asik. Di Instagram. Terus tuh kayak anak-anak lain, Kak kita bikin grup nggak? Kak kita bikin ini nggak? Udah kayak gitu aja. Tapi sangat amat senang sih, harapannya semoga semangat ini bisa kita ini ya terus rawat lah ya, namanya juga kerja-kerja perawatan ya. Nah kemarin tuh kan juga ada karpet ekosistem ya, jadi karpet peran sebetulnya. Dan dengan, kalau buat saya sendiri refleksinya adalah teman-teman tuh menempatkan dirinya pada posisi pilihannya itu bukan bingung, bukan karena nggak ada atau bingung berperan di mana, karena lebih dari satu gitu, mau yang ini atau itu gitu ya. Jadi sebenarnya itu kan membuat semacam apa ya, itu semakin membuktikan bahwa sebenarnya si inisiatif ini memanggil mereka untuk ikut terlibat di dalamnya gitu. Nah sebenarnya tantangannya adalah bagaimana kita, termasuk Rumi ya gitu, bisa memastikan bahwa memang ada hal-hal kecil yang kita lakukan gitu yang bisa kemudian diceritakan ketika kita ketemu nanti di Jogja gitu. Nah pertanyaannya sebenarnya apakah ada gitu ya dari teman-teman gitu ya, misalnya kalau Rumi, kami kemarin sudah membayangkan berperan di beberapa tempat karena kami passionnya adalah komunikasi gitu. Ada lagi nggak yang kemudian teman-teman pikir nih Rumi bisa juga nih main peran di sini gitu. Kalau melihat inovasi yang kemarin, sebenarnya kalau dengan LTKL khususnya Festival Tari itu sebenarnya sangat apa ya, terhubung gitu. Karena memang kita lagi ngomongin sungai gitu kan, ngomongin Kapuas, yang ngomongin hulu ke hilir gitu. Jadi mungkin harapannya nanti juga bisa ditindaklanjuti lebih dalam lagi pembicaraannya kan, langsung karena ngapainnya gitu ya. Karena kan ini baru sebatas ide besar bener. Gitu. Ya kita harus tahu ini maksudnya kayak gimana gitu. Ya. Mulai dipecah-pecah, mulai melakukan pemetaan bersama gitu. Harapannya sih nanti juga mungkin setelah ini bisa regroup lagi gitu. Bisa juga difasilitasi Rumi misalnya sebagai tindak lanjut gitu atau persiapan menuju pasar Kolaboraya gitu. Iya, memilih peran kemarin juga sebenarnya Gemauan dan Tekan itu di tempat yang sama ya. Jadi kayak Kak kita di tempat yang sama. Ya iya gitu kan. Ya, emang di tempat yang sama sebagai dirijen gitu kan. Mungkin peran Rumi juga mungkin kita akan libatkan untuk membicarakan soal fasilitasi untuk teman-teman kan. Menjadi dirijen itu seperti apa baiknya atau tools apa yang sebenarnya bisa teman-teman berikan gitu ke kita. Sama mungkin ya tentunya kalau kemarin kita lihat di peran ekosistem itu ada yang kurang tuh beberapa, misalnya soal pendanaan dan lain-lain gitu. Kalau kita ngobrolin yang kosong gitu kan ya. Nah maksudnya kayak bisa aja kita saling cari bareng gitu kan. Peran-peran itu tentu, dan kita juga tahu misalnya Rumi berada di Jakarta gitu kan, sementara kita berada di sini, mungkin saja koneksinya dan akses serta privilege-nya juga akan lebih berbeda gitu. Nah peran itu pasti kita butuhkan di teman-teman Rumi begitu. Saling memfasilitasi. Iya, saling memfasilitasi. Iya bisa banget, dan apa namanya, saya yakin semakin kita si konsepnya semakin diobrolin ya sama teman-teman, dimatengin, dibikinin market yang kelihatan banget ketika kemudian dia digambar, orang juga makin, teman-teman yang lain ya, jadi semakin bisa membayangkan, bahkan bisa menempatkan ruang tamu nanti bisa juga jadi bagian dari ini gitu ya. Jadi ekonomi kerakyatan juga bisa jadi bagian dari ini gitu. Jadi harapannya kita bisa mewujudkannya dengan gotong royong. Dan kemudian semakin mengisi peran-peran yang masih kosong. Mungkin ada peran yang belum kita temukan gitu ya. Ada orang yang tertarik tapi dia perannya mungkin nggak ada tuh di karpet peran, kita bisa coba cari lagi gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Terima kasih Resti dan Arni. Terima kasih. Sampai jumpa di Pasar Kolaborasi 2025.